Baik, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu mengenai sistem pengantaran protein terapeutik. Jadi nanti kita akan bahas sekilas mengenai jenis-jenis rute pengantaran dan juga apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kendala yang ada di rute tersebut, terutama di rute eh, parenteral. Untuk rute administrasi protein terapeutik itu bisa kita bedakan berdasarkan sifatnya apakah invasif atau tidak. Kita mulai dari yang invasif. Yang pertama adalah injeksi langsung, bisa berupa liquid atau rekonstitusi. Kemudian bisa berupa sediaan intravena, kemudian subkutan, ada intramuskular, ada intracerebral vein, ada depot system, dan juga RH analog. Ini bisa diberikan secara subkutan atau intramuskular. Oh ya, depot system ini biasanya menggunakan sistem dispersi ya. Jadi ini menggunakan polimer atau mikrosfer. Jadi kita harapannya obatnya itu keluarnya secara pelan-pelan kalau pakai depot system. Selanjutnya untuk yang non-invasif ini bisa dengan rute paru, oral, nasal, topikal, transdermal, dan juga bukal regital maupun vaginal. Tapi sekali lagi untuk sediaan yang paling banyak itu memang berupa sediaan parenteral ya atau yang invasif. Tapi tidak menutup kemungkinan jika kalian ingin mengembangkan sediaan protein terapeutik melalui rute non-invasif seperti oral, topikal, dan lain-lain, meskipun tantangannya juga cukup tinggi. Untuk rute oral, sebenarnya tidak banyak protein terapeutik yang diberikan secara oral. Tapi di sini kita sekedar tahu saja untuk beberapa kendala dari rute oral. Untuk positifnya atau keunggulannya, rute oral ini kepatuhannya lebih tinggi dibandingkan rute lainnya, akan tetapi bioavailabilitasnya rendah. Kenapa? Karena yang pertama, adanya enzim protease di GI tract yang dapat mendenaturasi dari protein, degradasi ya. Kemudian adanya tight junction di antara sel, nanti ada gambarnya di belakang. Kemudian adanya pompa efflux, jadi protein yang mau masuk ke dalam sel itu di efflux kembali, jadi nggak bisa masuk. Kemudian adanya barrier di usus, terutama di lapisan epitel. Terus solusinya ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ya, ini yang tadi saya bilang, jadi untuk di usus ini ada bariernya. Berikut adalah lapisan dari mukosa usus. Untuk transport protein atau senyawa bisa melalui rute paraseluler maupun transseluler. Dan di sini terdapat glycoprotein yang dapat mengeflux kembali dari obat yang mau masuk ke dalam sel. Gitu. Jadi ini merupakan salah satu kendala dari rute oral. Yang selanjutnya adalah rute transdermal, di mana di sini kendalanya adalah kulit sebagai barrier fisik terhadap rute transdermal dapat menghambat masuknya molekul hidrofilik dan juga molekul hidrofobik dengan bobot molekul lebih dari 500 Dalton. Seperti kita ketahui bahwa protein itu rata-rata memiliki bobot molekul yang besar sehingga susah untuk melewati membran sel seperti itu. Dan solusinya ada beberapa hal, jadi misalkan kita bantu dengan iontophoresis atau pakai teknologi microneedle. Ya, kalau nggak salah ada juga sediaan insulin pakai microneedle. Itu mungkin salah satu untuk alternatif ya dari rute transdermal ini. Oke, yang terakhir adalah rute sistemik yang merupakan rute dengan tujuan terbesar untuk penggunaannya dari protein terapeutik.
memang penggunaannya rute ini lebih praktis, akan tetapi ada beberapa kendala, misalkan terjadi degradasi enzimatik, opsonisasi, aglutinasi, maupun kelarutan yang rendah. Untuk solusinya nanti akan saya paparkan sekilas, hanya 4 saja. Di sini bisa kita lakukan PEGylasi, kemudian glikosilasi, kita bisa pakai liposom, nanopartikel juga untuk meningkatkan stabilitas dari peptida atau protein. Dan kita juga bisa menambahkan antibodi sebenarnya untuk mengarahkan ke tempat yang lebih spesifik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi nanti saya akan membahas sekilas mengenai sistem penghantaran untuk injeksi protein terapeutik. Ya. Di sini ada 4. Yang pertama adalah PEGylasi, sesuai namanya. Kalian juga bisa lihat di labelnya ini, ada tulisannya. Jadi proteinnya ini merupakan interferon alfa 2B yang ditambahkan dengan PEG untuk meningkatkan stabilitasnya. Selanjutnya ada glikosilasi, kita bisa menambahkan asam polisialat. Ini contoh proteinnya adalah eritropoietin yang ditambahkan oleh asam sialat. Kemudian untuk pengantaran yang ketiga kita bisa pakai lipid. Misal kita formulasikan dalam bentuk liposom ya. Kita tahu liposom itu merupakan salah satu jenis sistem dispersi. Nanti kita dispersikan proteinnya ke liposom. Ini contohnya adalah epaksal dengan kandungannya virosomal vaksin against hepatitis A. Jadi ini merupakan sediaan vaksin yang menggabungkan antara lipid dan juga protein virus. Makanya disebut dengan virosomal. Jadi kalian jangan bingung lagi kalau misalkan ada istilah virosomal. Dan yang keempat adalah penghantaran polimer. Ini contohnya mikrosfer ya. Nah, untuk contoh produknya ini adalah somatropin injeksi. Ya, tuh. Kita akan bahas nanti. Ya, sebelum saya bahas mengenai sistem penghantaran untuk protein terapeutik, saya mau memberitahu bahwa nanti pada minggu ke-14 akan ada presentasi journal reading, di mana nanti kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Ada yang mengangkat tema journal reading untuk sistem penghantaran protein terapeutik, ada juga yang antibodi monoklonal, dan juga ada yang terapi gen. Karena nanti satu kelompok isinya orang banyak, jadi saya harapkan kalian benar-benar bekerja sama dan juga benar-benar memahami isi jurnalnya. Jangan cuma copy paste dan cuma kayak formalitas saja. Saya benar-benar pengen kalian belajar. Oke, untuk yang pertama adalah pegylation. Di sini kalian bisa lihat, yaitu ada penambahan polyethylene glycol pada protein yang tentunya dapat meningkatkan stabilitas dari protein. Ini ada contoh produknya yaitu tadi interferon alfa 2B, jadi ketambahan dengan PEG. Oke, tujuan dari pegylation secara umum adalah untuk meningkatkan stabilitas dari protein. Jadi pegylation itu juga dikenal sebagai stability enhancer. Dengan secara teknis, yang pertama dapat meningkatkan kelarutan, kemudian dapat menurunkan kecepatan filtrasi glomerulus. Hal ini terkait dengan bobotnya ya. Jadi ukurannya protein yang ditambah PEG itu kan lebih besar, sehingga filtrasi glomerulusnya itu akan menurun kecepatannya. Kemudian juga dapat mencegah uptake dan clearance dari sel retikuloendotelial, dapat menurunkan pembentukan antibodi karena kan bisa nutupin dari sisi antigeniknya. Kemudian dapat memberikan perlindungan terhadap enzim proteolitik, yaitu enzim yang mendegradasi dari protein, dan yang terakhir dapat meningkatkan waktu paruhnya. Selain keuntungan tadi, tentunya juga ada kelemahan dari
sistem penghantaran ini, yang pertama adalah karena ukurannya bertambah, sehingga kemampuan protein untuk berikatan dengan target juga bisa menurun, karena kan strukturnya juga ketambahan ya, jadi bisa beda dan bisa saja mengganggu aktivitas dari protein tersebut untuk berikatan dengan sel target. Dan beberapa kasus, PEG ini dapat memicu terjadinya agregasi. Kalau ada agregasi, berarti kan tidak bisa memberikan efek ya dari proteinnya dan juga bisa memicu terjadinya aktivasi dari sel imunitas kita. Dan seperti yang saya bilang tadi ini, walaupun jarang juga dapat terbentuk antibodi terhadap PEG. Jadi kalau misalkan kita secara terus-menerus pakai protein terapeutik yang ditambah dengan PEG ini, jadi jika kita pakai berulang dalam jangka waktu lama, ini akan memicu tubuh kita untuk memproduksi antibodi terhadap PEG tadi. Ya, gitu. Oke, untuk sistem penghantaran yang kedua adalah glikosilasi. Seperti yang kalian tadi juga udah tahu, glikosilasi merupakan salah satu jenis post-translational modification, di mana di sini protein itu terdapat penambahan gugus gula. Jadi yang warna biru yang mungker ini adalah protein, nah yang ini merupakan modifikasinya. Kita menambahkan tahap ini jika kalian memproduksi protein menggunakan host bakteri, di mana bakteri itu tidak bisa melakukan PTM, akan tetapi protein kalian itu butuh dimodifikasi pasca translasi. Jadi kalian bisa melakukan tahap ini jika tadi ya memproduksi protein pakai bakteri. Kalau kalian memproduksi protein pakai sel mamalian, misalkan CHO, ini biasanya juga sudah langsung mengalami modifikasi, tapi tentunya harus kita uji untuk mutunya. Oke, ini glikosilasi itu merupakan metode PEGylasi yang alami, jadi merupakan alternatif dari PEGylation, di mana bedanya adalah PEG itu merupakan senyawa eksogen, sedangkan gugus gula merupakan senyawa endogen di tubuh kita, sehingga untuk glikosilasi ini lebih mudah di metabolisme dibandingkan PEG. Untuk keuntungannya, glikosilasi kurang lebih sama seperti PEGylasi, yaitu dapat meningkatkan waktu paruh, meningkatkan mobilitas, dan juga menurunkan imunogenisitas. Dan keterbatasannya adalah adanya penghambatan aktivitas dan perubahan konformasi protein. Ini sama seperti yang tadi ya, jadi kan protein sudah ukurannya besar, nanti kalau misalkan ketambahan misalkan PEG atau glikosilasi itu dapat mempengaruhi strukturnya, yang nantinya ditakutkan dapat mempengaruhi fungsinya. Tapi kelebihannya ini kalau misalkan ukurannya besar ya, biasanya akan menurunkan kemampuan APC atau antigen presenting cell untuk mengenali dari protein. Supaya dapat menurunkan imunogenisitas. Ya, ini kesimpulannya, jadi glikosilasi itu dapat membuat protein yang disekresikan menjadi lebih stabil dan juga dapat mempertahankan farmakokinetiknya di dalam tubuh. Salah satu parameter dari glikosilasi yang sering diamatin adalah sialic acid. Kalau pada produksi eritropoietin itu salah satu pengujian mutunya adalah dengan mengukur kadar sialic acid, di mana di eritropoietin itu mengalami modifikasi pasca translasi berupa glikosilasi. Jadi kalau kadarnya sialic acid itu tinggi, secara tidak langsung menggambarkan bahwa PTM-nya itu terjadi sesuai dengan yang diinginkan, dan harapannya fungsi proteinnya itu juga bisa sesuai. Untuk glikosilasi, tadi yang seperti saya bilang, bisa pakai sialic acid, seperti contohnya di eritropoietin ini ya.
di mana polysialic acid ini atau PSA ini merupakan oligosakarida alami dan ukurannya bervariasi tergantung jumlah monomer yang kita ingin tambahkan. PSA ini merupakan hidrofilik kuat, jadi dapat meningkatkan kelarutan juga ya, dan dapat terikat dengan gugus amino lisin melalui reductive amination. Untuk sistem pengantaran yang ketiga adalah liposom, tapi saya tidak begitu menjelaskan detail karena kalian juga sudah dapat kuliahnya sebelum UTS. Jadi cuma sekilas saja ya, liposom merupakan vesicle fosfolipid yang dapat dibentuk dengan cara mendispersikan lipid ke dalam aqueous environment. Kan kita tahu juga cara bikin liposom macam-macam, salah satunya adalah dengan hidrasi. Berikut adalah contoh produk pengantaran protein terapeutik menggunakan liposom, di mana liposom ini sering digunakan untuk pengantaran vaksin yang berbasis protein rekombinant. Jadi liposom ini menjadi ajuvan. Ajuvan itu adalah substansi yang dapat meningkatkan pengenalan sistem imun kita terhadap suatu antigen. Jadi harapannya kalau semakin dikenali oleh sistem imun kita, otomatis akan semakin cepat terjadinya pembentukan antibodi. Contoh produknya adalah Epaxal dan juga Inflexal dengan kandungan berupa hepatitis A antigen dan beberapa komposisi liposomnya ini ada hemaglutinin, neuraminidase, dan juga lecithin dengan indikasi ya jelas ya untuk hepatitis A dan juga untuk influenza. Di sini kalian akan mengenal istilah virosomal. Virosomal itu merupakan virus-like particle, jadi strukturnya mirip seperti virus, akan tetapi kita menggunakan liposom sebagai membran terluarnya gitu. Jadi kalau misalnya di gambar ini, jadi kita bikin liposom, kemudian di luarnya ini akan terattach beberapa antigen penyebab penyakitnya. Jadi misalkan ini untuk penyebab penyakit hepatitis A, kan ada antigen hepatitis A. Itu kita bisa attach di luarnya sini. Oke, jadi kalau strukturnya kalian amatin ya mirip seperti virus. Contoh lainnya adalah Inflexal. Kalau tadi buat hepatitis, ini untuk influenza. Kalau misalnya di gambar sebelah kanan, ini struktur influenza, virus, dan juga virosom. Strukturnya mirip ya, cuma bedanya lipid bilayernya ini kita bikin secara manual. Dan juga kita tambahkan beberapa antigen penyebab dari penyakit influenza tersebut. Kalian bisa lihat kan strukturnya mirip, namanya aja virus-like particle. Formulasi virosom itu terdiri dari antigen yang terkonjugasikan pada membran bilayer dari liposom yang terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah komponen liposomnya yaitu fosfolipid, bisa sintetik dan juga alami seperti lecithin. Atau kita juga bisa pakai fosfolipid dari influenza, virus. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah glikoprotein permukaan influenza. Ini yang bersifat antigenik ya, seperti hemaglutinin dan juga neuraminidase. Sistem pengantaran yang terakhir adalah mikrosfer. Secara definisi, mikrosfer itu dikarakterisasi dengan serbuk yang memiliki sifat alir yang baik atau free flowing, yang terdiri dari polimer bersifat biodegradable dan secara umum memiliki ukuran partikel kurang dari 200 mikrometer. Jadi bedanya dengan liposom, kalau tadi liposom kan pengantarannya menggunakan lipid, sedangkan mikrosfer ini menggunakan polimer yang biodegradable.
Berikut adalah contoh produk dari Microsphere. Di sini ada octreotide dan juga ada triptorelin dengan indikasi kalau octreotide ini bisa buat akromegali atau tumor di gastroenteropankreas. Dan kalian perhatikan di sini untuk polimer yang dipakai. Kalau octreotide ini pakai PGLA glukosa, sedangkan triptorelin pakai PGLA. Untuk metode preparasinya ini secara umum menggunakan phase separation. Kalian bisa belajar lebih detail tentang ini jika kalian nanti mengangkat tema Microsphere untuk journal reading. Microsphere memiliki beberapa keuntungan dibanding liposom, seperti stabilitasnya itu lebih bagus dibandingkan liposom, dan dapat mengantarkan obat dengan kapasitas yang lebih besar. Jadi kalau ukurannya besar itu bisa pakai Microsphere, dan juga dapat kita modifikasi untuk pepasan obatnya, jadi bisa kita kontrol. Kalau kalian lihat ini kan kebanyakan sediaan Microsphere ini berupa depot ya. Depot ini pelepasannya bisa kita kendalikan, jadi perlahan-lahan. Oke, sudah selesai kuliahnya, jadi itu saja. Mungkin nanti kalian bisa refleksikan kembali ya untuk capaian pembelajarannya apakah sudah tercapai. Tadi kan ada 3. Pertama untuk mengetahui definisi dan jenis protein terapeutik, yang kedua produksinya, dan yang terakhir sistem pengantaran. Selanjutnya, jika kalian sudah merasa siap menerima materi ini, kita akan mengadakan ujian topik. Oke, selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.